Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa, mungkin juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK. Ada Pak Kades? Ada. Mana ada kepala buntut milu biasa. Yang kami muliakan Ketua BPD serta anggota BPD yang sempat hadir, P2 UKD, Pak Ustadz Adi Sandi. Nama panggung baik? Nama panggung Ustadz Adi. Yang kami hormati Ketua Masjid Jami Al-Islah, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Umroh, Ibu Umroh. Hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau yang hadirin itu hadirnya di dalam, hadirin. Kalau hadir di luar, hadirat, hadir out. Bersyukur tadi ada hujan, yang hadirat ikak masuk kali, gara-gara hujan tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga hadir di tengah-tengah kita mahasiswa juga mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, serta anak-anak juga hadir lengkap malam hari ini, mulai dari anak-anak, remaja, tue, celeparan, baru tuenian, lengkap. Alhamdulillah atas rahmat dan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat berjumpa bertemu di bulan Rajab, bulan yang barokah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada doa di bulan ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi qori kita sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an tentang Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Lalu di dalam riwayat berikutnya dari masjidil aqsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah dan menerima perintah ibadah solat yang kita laksanakan seperti hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj. Peringatan ini penting karena dengan mengingat kita akan menjadi ingat kembali. Apa yang terlupa kembali diingat. Apa yang belum mantap semakin memantapkan keyakinan kita. Sebagian ada yang tidak setuju dengan peringatan-peringatan ini, itu silakan saja. Yang setuju jalan terus. Bagi yang setuju paling tidak diingatkan dan saling mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Diperingati tiap tahun masih tidak berubah. Apalagi tidak diperingati tambah kanyot. Tubuh ikak diperingati terus, dinjuk tahu terus, masih lali terus. Apalagi tubuh tak diperingati, tambah tubuh ketinggalan. Maka malam hari ini satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa, dapat bertemu, meluangkan waktu khusus untuk memperingati Isra dan Mi'raj di tahun 2024. Tahun nikah tadi Pak Kades lah ngomong, ada peristiwa yang akan tubuh laksanakan, penting, tanggal 14. Lah diperingatkan, lah dinjuk tahu apa yang dianjurkan merupakan harapan-harapan dari pemerintah paling atas sampai pemerintah paling bawah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tubuh nak membahas tentang Isra dan Mi'raj, cerita panjang. Asyikku tak cukup malam nikah. Karena pagi, karena Nabi itu pergi ba'da Isya, balik sebelum subuh. Kira-kira mana aku nak cerita seluruh cerita Nabi tentang Isra Mi'raj? Oh, kira-kira sanggup tak ibu-ibu nengoy? Sanggup tak bu? Amun ibu-ibu sanggup, aku yang cetok tak sanggup. Aku kamu lemak nengok sambil duduk. Ada minum, ada bolu lewat, sambar. Kaki begal, kunjur ke. Ada rokok, udut ke. Siapa Kades? Enggak masalah. Tubuh santai deh, yang penting masuk. Ada makanan sambil makan. Masuk gak lah? Ada uang yang jadi alasan. Ngatekan aku tak datang malam ikak. Ngatekan Ustaz ikak doktor. Asyikku tak termakan dengan materi. Aku tak termakan dengan materi ceramah. Ada makanan. Makan itu baik. Jangan banyak alasan. Ngatekan ketinggian materi. Makanan itu cetoy. Aku kabar ikak lakso kabar. Aku tak tahu barangkali. Sebab ayat ikak mirip. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aku pendengaran tadi lakso tadi. Tak tahu tubuh jengok baik supaya yang keluar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Isra dan Mi'raj, Isra itu perjalanan waktu malam. Dan perjalanan itu adalah perjalanan bumi. Maka disebut Isra.
Dan mi'raj itu perjalanan dari bawah ke pucuk, naik artinya. Yang galak berjalan malam ika uang lanang. Uang betina jarang berjalan malam. Uang lanang ika Isra terus. Kapan sedih semayang Isya, sedih makan malam, mulai dia naknya Isra. Nyari pondokan, main gap. Minimal menyari kanti berkesak. Kawang lanang ika. Kapan balik dalu, ngetok rumah, datang ke rumah lah malam. Ngata ke bini dari mana kak kamu kak? Aku jawab bebas, kata ke dari Isra. Berjalan malam. Cuma bapak ibu sekalian, wang lanang ikak bu, kapan sedek Isra? Aku nak perjalanan naik boleh, nak Isra mi'raj boleh. Itu masalah. Itu makna bahasa. Jadi Isra itu perjalanan malam dari bumi ke bumi. Tapi kalau mi'raj perjalanan malam dari bumi ke langit, naik. Nah, itu secara bahasa. Tapi yang diriwayatkan di dalam Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj Nabi, diceritakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Malam ika tubuh Isra dan Mi'raj, termasuk ika Isra. Kajian tubuh ika Mi'raj tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingati hadir anak-anak, anak-anak ika walaupun 10 kilo ika hadir deh, uluklah. Tak boleh nak nemani ke tubuh dulu anak-anak boleh. Au berlari, melompat-lompat anak-anak ke. Namanya anak-anak, uluklah anak-anak. Kalau Pak Adi kak melincak-lincak bude bagak namanya. Amun budak, au cari budak. Uluklah, ni tak. Oleh hujan deh dia masuk, mendak tu keluar situ deh, menurikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam, lailan. Tapi bahasanya mengungkapkan asra, bahwa Nabi diperjalankan. Jadi Nabi kak bukan ngongkos dewek, tapi Nabi diperjalankan, difasilitasi. Ada orang tak percaya dengan yang tak masuk akal, tak kena ada Nabi kak dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, jarak jauh, cuma semalam naik ke langit turun pula, pacak macam itu. Tak masuk akal, tak percaya orang. Yang tak percaya itu grup Abu Jahal. Namun kamu malam ika ada yang tak percaya dengan Isra dan Mi'raj, ika grup Abu Jahal nanti. Oh, baliklah, mana balik? Sika grup Abu Bakar kak, bukan grup Abu Jahal malam ika. Yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj Nabi adalah Abu Jahal. Sampai Abu Jahal ika nguji Nabi. Padahal kalau tubuh pikir-pikir, apa yang dilakukan oleh Nabi sangat masuk akal. Coba lihat, Nabi dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, pucuk lagi, lalu pulang. Tapi ingat, di ayat yang dibacakan Qorik tadi, beliau diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan dewek atas kemampuan manusia. Kalau kemampuan manusia mungkin tidak mungkin terjadi, tapi kalau menurut kemampuan Allah itu pasti mungkin. Saya sering mengandaikan, kalau tadi baru pergi, ada semut sakatiga milu mobilku, nyangkut mobil situ. Pergi, milu naik ban, naik ke dashboard mobil. Nangkring di situ semut sakatiga kak, dan maika dia nyengok masjid, alangkah besar masjid Jami' Al-Islaika, dia semut itu kan. Aku bertemu dengan Pak Kades yang lagi muda kak. Muda Pak Kades kak. Aku masih muda. Bertemu dengan
P2 UKD, Pak Adi gak masih muda kan? Bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Semut tadi digambarkan. Kaki aku balik ceramah, semut tadi milu pula. Naik mobil aku tadi. Datang ke Saka 3 jam 11 kaki, semut kak turun. Kapan turun? Uji semut ngomong di Saka 3. Wahai kance-kanceku. Ada cara semut Saka 3, bahasa Saka 3 dia. Aman sebut talang balai, bahasa talang balai. Ikat semut Saka 3. Wahai kance-kanceku, aku baru saja balik dari talang balai 1. Di situ kusaksikan ada Masjid Jami Al-Isra. Apa jawab semut-semut yang tinggal? Tak masuk akal kau ini. Dari Saka 3 Ika ke talang balai 2 jam balik. Uji semut yang lain yang tak milu, tak masuk akal. Ngapa tak masuk akal? Menurut ilmu semut. Jangan ke talang balai, lewat Muara Meranjat, tak sampai Muara Meranjat, Tanjung Sejarah lah mati semut sambar mobil. Itu ilmu semut. Cuma semut Ika milu ilmu manusia, naik mobil manusia, maka dia sampai di luar waktu kebiasaan semut. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi. Kalau Allah memperjalankan, maka adalah di situ disebut fasilitas Allah. Di mana fasilitas Allah, Bapak Ibu sekalian? Dalam riwayat Nabi Muhammad dijemput malaikat Jibril. Bersama malaikat Jibril ada malaikat yang diberi gelar namanya Buraq. Nah, kendaraan Buraq ikaklah yang mawe Nabi. Dan ikak malaikat ikak diciptakan dari nur, cahaya. Ya. Kalau tubuh ikak dari tanah, tin. Kalau iblis dari nar, setan dari nar, dari api, malaikat dari cahaya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput dengan kendaraan yang kecepatan ikak, kecepatan cahaya. Maka disebut dengan Buraq. Buraq ikak bahasa Arab dalam bahasa Indonesia bermakna kilat. Jadi bayangkanlah kamu kapan nyengok kilat, tunggu jadi bocor gitu, entar aja nyambar batang nio ya, hilang batang nio. Tubuh ikan salah, asal bunyi nak nyari giginya. Oh, dak kati gigi petir, nak cari gigi. Petir ikat cahaya. Kecepatan ikatlah yang dipakai oleh Nabi. Jadi kalau seandainya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya itu jauh lebih cepat, Pak. Dihitung oleh ahli fisika, kecepatan cahaya itu kalau dalam 1 menit dapat 7 kali mengelilingi bumi. Bayangkanlah kamu. Itu kecepatan cahaya. Kalau kecepatan suara itu tubuh masih pacak nutul. Cak Ika, aku ngomong dari Ika, suara sampai situ lambat. Uji di situ ya. Ika kecepatan suara namanya. Tubuh nyengok pesawat. Lewat. Pesawatlah situ suara baru Ika. Itu kecepatan suara. Aku ngomong di mic Ika, lalu disiarkan, tak sampai. Mulut pula Ika, suara di situ baru nyusul. Live Ika. Itu suara namanya. Nah, Ika cahaya. Tubuh andaikan ibarat tubuh muka genteng, lalu ada cahaya masuk ke lantai, secepat itu cahaya masuk ke lantai, tubuh tak terjengok lagi. Nah, langsung ada di situ. Ikatlah kecepatan cahaya, apalagi kilat, tambah lebih cepat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua masalah malaikat Ika. Malaikat Ika dia punya sayap. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2 sayap itu. Nyengkaklah yang paling menentukan kecepatan dari malaikat cahaya tadi. Malaikat Jibril itu memiliki 1000 sayap, bahkan lebih diriwayatkan. Malaikat yang paling besar, penghulu para malaikat, dia pemimpin malaikat,
maka malaikat Jibril mengajak namanya Burak tadi tentu akan sama kecepatannya dengan malaikat Jibril. Maka bayangkan ibu bapak sekalian, kalau cuma perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, turun lagi, dak lame. Itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sangat masuk akal. Cuma yang Mikail cuma ditunjukkan dengan Nabi Muhammad. Masalah di situ, ikalah disebut mukjizat. Kalau ditunjukkan sebarang uang, bukan mukjizat. Khusus Nabi Muhammad yang ditunjukkan fasilitas ika. Ika kendaraan dinas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah baca, dah kata jabatan naik kendaraan dinas. Au Burak ika sama dengan pelat abang mentubuh dah, memerintah ika. Naik pelat abang. Kapan bupati lewat, au lain ada pengawal. Ya. Cepat mobil ngebut. Namanya itulah bayangan deh. Kak di dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu riwayat atau cerita. Tapi sebelum Nabi Muhammad berangkat, ada peristiwa dibelah dada beliau. Dibelah dada beliau untuk mensucikan lahiriah dan batiniah. Inilah yang disebut dengan bersuci. Kalau tubuh nak menghadap Allah, maka harus suci lahir dan batin. Maka ketika Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj berangkat, maka Nabi dicuci hatinya, jantungnya, lalu kemudian dimasukkan ilmu dan hikmah di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sehari-hari kita menerjemahkannya adalah wudu, mandi wajib atau beristinja. Inilah perbuatan bersuci. Maka ini menjadi ajaran bagi kita. Kalau Nabi menerima perintah sholat itu sebelumnya bersuci, maka akhirnya ini menjadi ajaran bersuci. Maka untuk berjumpa dengan Allah, maka benahi dulu bersuci kita. Jangan semayang tubuh ika payah-payah tapi masih tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperbaiki. Isra Mi'raj ika momentum penting untuk memperbaiki sholat. Sholat ini adalah memberikan efek inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau sholatnya basing-basing, tak kati manfaat, tak merubah uang. Sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, itu sholat yang dilakukan secara benar, secara baik, sehingga dia bermanfaat, memberikan efek terhadap orang yang melaksanakan. Tubuh ambil contoh, tubuh kapan masalah buang najis baik, kadang tubuh tak perhati. Wudu semayang kalau belum bercewok alias kepet bahasa Jermannya tak sah. Menuang betina ika jarang tak bercewok. Kami lanang ika yang galak. Uang lanang ika galak. Kadang kala air ada, tapi nama bercewok masih tak galak telah. Walaupun air ke ada, masih tak galak. Pergi kaki dalam perjalanan, naik mobil, aku nak terkemek, tubuh ika, uang lanang. Keluar dari mobil, kapan pinggir lawan di ban laju, cawur di ban lah. Awak udah kata, mana nih ngati kan ika? Aku sempat ngeban dah kepak. Aku, dah berjawab lagi. Ada bekas tetesan tadi, lalu kemudian ngambil uduk semayang, sholat tidak sah. Ngapain? Ada najis di awak tubuh. Karena tidak istinja. Kalau tak kata air, maka boleh dengan tisu jadi, dengan daun jadi, mentubuh di hutan,
ada daun-daun, jadi daun. Cuma hati-hati jangan daun kemadung gatal. Kalau kaget sedek dipolet ke nikah ngati kan. Dah kata daun, ada batu. Dia ajar Nabi kan. Ikat istinja. Kalau tobo buang air besar, asekku tobo istinja, pasti bercewok. Karena mampu tidak tahan tobo dah. Cuma masalah kemek ikat tobo galak masih galak nyebelek. Terus terang, amun dilebak, uang dilebak itu ayo pinggir perahu ayo. Masih tak galak cewek, caur jadi perahu. Ayo para ikalak, enggak nak ambil ayo. Masih langsung masuk ke. Uji tobo bercewek kok lah para ayo. Cuma kan tidak galak tadi. Ternyata masalah Pak, masalah. Nabi pernah melewati kuburan. Berhenti Nabi. Berhenti. Kapan berhenti Nabi ngambil perpa kurma, dibelai dua, cagak ke sikok kuburan nikah, cagak ke sikok kuburan nikah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, suai masalah uang ikak, bak kamu berhenti. Uji Nabi kak dan disiksa di dalam kubur. Nyengkak dan disiksa. Nyengkak ngapain ya Rasulullah, suai masalah masih hidup. Nyengkak galak ngadu domba. Nyuruh uang nyocok nomor bapes hingga dia adu domba. Nyengkak hati-hati yang galak ngadu domba ikak. Sampai itu uang yang galak menyebarkan berita hoak. Hoak ya. Mengadu domba. Hati-hati musim pilek-pilpres ikak. Banyak yang galak ngadu domba ikak. Jangan ribut tuh bu. Masalah caleg ikak itulah. Mendia lagi dang perlu dengan tubuh dia datang lah. Oh, kapan dia lah jadi lalu dengan tubuh. Amun tubuh erok gara-gara mendukung satu calon, rugi tubuh. Dia datang mawe baju, mawe kelender. Dia laju tubuh tersender. Oh, model. Uji bak ada tadi yang ada pokoknya apa deman cocok, dak deman tinggal lagi. Saya ngomong banyak hal. Cuma ada jangan mele karena duit. Duit ikat dak sepadan. Ngenjuk duit 100, 200, dak sepadan. Dia jadi 5 tahun duduk di kursi itu. Amun galak rarang ke Pak. Kepala anak ya. Minta Cak Sari 50.000 kamu tu. Kali kan ngati ke 5 tahun itulah jatahku. Cetok dak tinjuk kau. Kali ke larang tu. Ngati ke kau galak ngenjuk ke duit 50.000 Sari, hitung kamu 5 tahun. Cetok dia balik. Dak melipat lagi. Uji kamu tat ya sikok suara. Dak kacak pengaruh. Oh pengaruh Pak. Pengaruh sikok suara. Uang menang kalah tu gara-gara sikok. Tanya Pak Kades. Untung Pak Kades kabar menang banyak. Awang menang dikit sikok telah jadi masalah. Aku dulu waktu pemilihan cuma 7 ya dai. Oh panas dingin nerima yang 7 itu. Jadi apa itu kan yang uang galak. Rupanya yang 7 itu nyangku. Suara berarti. Jangan pernah menganggap kata-kata aku dah masalah sikok menang kedak ngalah kedak. Ada Pak Bu. Walaupun kalah, kalau tubuhlah berpihak kepada yang benar, tubuhlah bersikap kepada yang benar. Taruhlah kalah tubuh, milih yang benar. Kalah misalnya, tubuhlah milih yang benar. Soal menang bukan urusan tubuhlah milih pokoknya. Naik kalah. Seperti tubuh berpihak dalam riwayat Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud. Dibakar ya? Kapan dibakar? Burung pipit ikat datang nak mati ke api. Wah, api besar ikat. Burung pipit datang dengan cocop yang kecil ikat. Ngambil ayo. Oh, nyiram ya. Burung pipit ikat. Uji cecak. Sudahlah burung pipit, tak kemati ya. Api besar dengan cocok yang kecil ikat. Banyak ke api ayo uji kan. Saya jawab burung pipit, jadilah itu. Walaupun api kak tak mati olehku, aku ada sikap, aku berpihak kepada yang benar. Allah akan melihat aku berpihak kepada yang benar. Daripada kau ngati aku terus terakhir telah jadi kau. Kak cecak tadi kan.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang sering terjadi dalam ibadah sholat kita adalah tidak mengilmui ibadah kita. Tadi ngambil uduk, lalu kemudian istinja, tak benar, akhirnya tak sah. Ngambil uduk tadi lah basing boleh. Rai yang mesti rata, tak dicuci bagus-bagus. Ayo yang mesti ayo ikat, ayo bersih, ayo bernajis, tubuh tak tahu. Masalah ayo kak kapan dikit tak jadi tubuh bolak balik. Kapan ayo di bawah dari 2 kula lebih kurang 60 kali 60 kali 60 tinggi 60 kemudian dalam tinggi 60 lebar 60 panjang 60. Nah dalam ikat 2 kula. Kalau di bawah 2 kula air sedikit kena najis sedikit tak boleh tubuh pakai. Kapan terjenguk ada tai cecak tak pacak lagi dipakai. Ayo dikit dalam ember. Makanya tak jadi dikobok pasal tubuh. Mesti pakai gayung. Uduk pakai gayung. Jangan balen lagi ke situ. Mustakmal. Tapi kalau ayo banyak, lebih dari itu semeter bak tubuh. Besar kan? Dalamnya 50 cm misalnya. Bak semeter kali semeter atau kali 50. Lebih dari 2 kula. Asal tak merubah ayo tadi, tubuh pacak ngambil uduk di situ. Asal tak berubah. Cuma lamun kamu bekas tai ayam, uduk di situ berubah mambu tai ayam gale, untuk banyak najis namanya. Ika masalah ayo. Tubuh kadang tak terperhati. Uduk mika Bapak Ibu sekalian. Muka rapi, tangan rapi, pas kaki tubuh nyepak-nyepak mika we. Ngate. Ini kai. Usap dikit. Sebab di kaki kita ada yang tak kena ayo. Apalagi kaki yang jarang kena air, yang kena cat lah macam-macam. Nah, diusap selesai itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, kalau tidak ada air bukan alasan untuk tidak sholat. Tayamum. Dah kata ayo, sakit tubuh tak boleh kena ayo misalnya ada koreng. Tayamum mudah, wajah dan tangan. Sedih tayamum. Niat nawaitu tayammuma li istibahati shalah lillahi ta'ala. Laju tayamum, kelepok mikaan. Wajah. Kelepok sekali lagi, tangan. Sedih tayamum, tak kata kumur-kumur. Ngumur kesuwe. Tayamum tak kata. Kapan? Saat dalam perjalanan tak menemukan ayo, atau tubuh di tempat tubuh tak kata ayo, atau tubuh dalam keadaan sakit. Tayamum. Hukum Islam ini mencari solusi. Tak pacak nyengkak, ada nyengkak. Tinggal tubuh galak atau tak. Soal semayang ni kak. Kalau memang tak galak, asyikku banyak alasan tak pacak. Tapi kalau tubuh galak, banyak cara untuk pacak. Ikalah yang disebut panggilan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maknanya kalau seandainya aku ikak belum mandi wajib tak. Tapi ayo tak kata. Apa aku nguling-nguling di pasir kan? Tayamum di pasir. Dak. Kapan tubuh dak kata ayo, tubuh kak belum mandi wajib, buang betina misalnya. Habis masa haid. Tapi ayo dak kata, cukup tayamum baik. Tayamum mengganti mandi wajib, tayamum mengganti wuduk tubuh yang dak kata ayo. Jadi cukup tayamum belah. Tak perlu tubuh yang berguling-guling tadi. Nah, itu ada ilmu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang kecil tapi perlu diperhatikan soal mandi wajib. Ikak pasti tubuh ikak mengalami, baik yang bujang maupun yang lah bebini yang lah belaki. Ada kala yang tubuh lali. Jangan hati-hati dengan hal ini. Maka niatkan, berbedaan antara mandi biasa adalah niat. Tubuh tiap hari mandi, tapi niat mandi wajib ada dalam diri tubuh.
Maka oleh karena itu berniat. Yang tak baca belajar. Tak baca bahasa Arab, bahasa tobo baik. Sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Tapi alasannya tak usah sebut. Sengaja aku mandi wajib karena semalam mbak itu. Tak usah. Awal alasannya usah sebut IG. Yang penting mandi wajib. Basahkan seluruh tubuh, maka sahlah mandi wajib kita. Sunnah salah satu adalah wudhu. Jadi wudhu itu sunnah. Bukan wudhu untuk semayang, tapi wudhu untuk sunnah mandi. Bapak ibu sekalian, jadi disunahkan. Sedih, taruhlah ikak mohon maaf karena ikak bagian toharo, yang ibu-ibu ikak, yang bapak-bapak ikak, kalau sudah tempur tengah malam belum nak mandi wudhu, itu sunnah. Wudhu dulu tubuh, mandi kaki sebelum subuh. Ikak sunnah. Kata-kata wudhu ikak untuk mandi sunnah, bukan untuk semayang. Jadi tubuh wudhu. Termasuk kalau seandainya ikak mohon maaf kalau ada yang pengantin anyar, aku nak ronde kayak kedua, wudhu pak, wudhu. Ronde pertama sedih, nak ronde kedua wudhu. Salah satu sunnah. Ikak ajaran agama. Ajaran agama yang mungkin dia anggap sepele, tapi kak penting dalam kehidupan rumah tangga. Maka nikah gara-gara dak berdoa, gara-gara dak milih ajaran Nabi, banyak lahir anak-anak yang dak sesuai. Ngapalah budak ikal kena akal, ingat ya. Lali berdoa, berganti dengan belis berbuatan tadi. Coba tubuh berdoa, au kanti tubuh malaikat. Ikak lali berdoa, kanti tubuh belis. Maka budak kapan lahir, kapan kecil kan nakal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, ini pelajaran pertama. Saya tidak akan membahas cerita tentang Isra Mi'raj panjang, tapi langsung masuk oleh-olehnya masalah semayang. Ikan nak tubuh benoi. Lah sudah, tubuh mandi sudah, istinja sudah, lalu tubuh menghadap kiblat. Pecian kiblat tubuh lah tahu bahwa kiblat ikat barat, mencong dikit. Betul? Kapan kamu dak di dusun, di tengah kebun jengok matahari. Kalau matahari kak terbit sebelah timur, berarti dia naik terus ke arah barat. Pasti pak. Berarti situ barat. Nah, belok dikit, ke kanan dikit, kiblat sudah. Tubuh di Indonesia itu ke arah barat. Soal waktu, dak kate masalah, dak kate jam, dak kate HP. Al-Quran telah mengajarkan aqimis sholali duluki syamsi ila ghasyakil lail wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat mulai dari tergelincir, mulai dari matahari tergelincir di tengah hari masuk waktu zuhur. Ada cagak tap tubuh cabegak ya, tengah kebun tubuh. Lalu matahari terbit dari sebelah timur, naik deh bayangan sebelah barat. Kapan tengah hari matahari tegak, bayangan hilang. Kapan ada bayangan sebelah timur, masuklah waktu zuhur. Tak kata jam, tak masalah. Al-Quran mengajarkan ada bayangan ke arah timur, berarti matahari sudah ke sebelah barat, maka masuk waktu zuhur. Mana waktu asar Ustaz? Masuk waktu asar apabila bayangan benda melebihi dari benda aslinya. Ikak tunggak tadi, tubuh turunkan ikak, bayangan lebih panjang dari benda, masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Maghrib kan? Maghrib apabila telah tenggelamnya matahari di barat. Tenggelam matahari, masih ada abang-abang, mega-mega merah, masuk waktu maghrib. Mana lamun hari kak gelap hujan, jengok tanda alam. Saya tak tanda alam. Binatang malam keluar, kelelawar keluar. Kapan malam tiba, kelelawar keluar, artinya lah maghrib, lama-lama hari kak. Makanya yang galak keluar waktu maghrib, uang semayang maghrib, 10 kilo itu gerombolan dari kelelawar guys. Uang semayang dia keluar, kelelawaran itu. Tahu? Kalong ada.
Nah, rombongan Ika. Mana waktu Isya Ustaz? Waktu Isya apabila malam semakin gelap, dak katik lagi kuning-kuning di sebelah barat, kuning Ika lah jadi hitam gale. Maka masuklah waktu Isya. Gampang, kalau tubuh masih galak semayang. Tapi kalau dak galak semayang, suwe masalah dak katik cerita, dak nak semayang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah pakaian, pakaian harus suci. Harus suci. Kalau jelas pakaian Ika ada najis, tubuh bawa semayang, dak sah. Tubuh lah tahu, ada kena tai ayam, ada tai cecak. Tahu tubuh, dak tubuh basuh dulu, tubuh bawa semayang, semayang tubuh dak sah. Tapi kalau tubuh pas dapat najis itu pas tengah semayang, Allahu Akbar, 2 rakaat, top diberai oleh cecak, basah boleh, encer tai. Semakin dibuang semakin kotor. Teruskan semayang, semayangnya sah, karena najis datang saat tubuh semayang. Tapi kalau sebelum semayang tubuh lah tahu, tubuh teruskan, tak sah. Ada nyamuk, saking tubuh tak sadar, ketepak, berdarah. Padahal darah adalah najis. Kalau pas tubuh semayang, tak jadi masalah. Tapi kalau tubuh lah tahu sebelum Ika ada darah, tubuh tak basuh, tak sah semayang tubuh. Maka hati-hati ibu-ibu, mau kena cuci. Jangan kaget telekung Ika tak pernah dicuci. Semayang pakai telekung, mambu suwe, tak keruan ancap mambu. Telekung Ika banyak teh lalat. Kapan kondangan habis-habisan, kapan semayang telekung teh lalat koyak-koyak boleh. Beli, jangan nak nunggu hari raya ini ya. Yang simpanan itu pakai bu. Jangan nanti ketat Ika simpanan nunggu nak hari raya baru nak pakai. Kalau sampai ke hari raya, kalau dak cabut oleh malaikat Israel, mana nak pakai? Uang hidup pakai. Jangan pelit untuk ibadah, pakai. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Uji Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian perhiasan kamu untuk dalam masjid. Artinya untuk semayang, tubuh bagus-bagus. Jangan nak ngadap Pak Kades, Pak Camat nak bagus-bagus, ngadap Allah kita tubuh basing baik. Kak mohon maaf, uang lanang Ika ada kalanya semayang, dia pakai sewet baik, baju singlet. Oh, Allahu Akbar, tak malu jenguk Tuhan ji Tuhan. Kau kunjuk rezeki, tak beli ke baju. Ngadap aku ni Kak model ni. Pakai baju koyak boleh ni. Tubuh bahkan walaupun tubuh merasa tak dilihat, tapi yakinlah Allah melihat dan menilai kita. Itulah yang disebut ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah Allah melihatmu. Seandainya Allah tidak melihatmu, seandainya Allah tidak melihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi walaupun tidak dilihat yang lain, sesungguhnya Allah melihatmu. Maka ini yang disebut ihsan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian sudah, tempat suci. Hati-hati, sholat ini adalah sering diganggu oleh syaitan. Maka tubuh semayang tak usuk, susah mencari usuk. Rakaat pertama Allahu Akbar, usuk tubuh. Rakaat kedua masih usuk. Kapan rakaat ketiga semayang Isya, mesti antara 3 dan 4 tubuh ragu. Lah 3 apa 4? Ada tak? Tubuh ragu lah 3 apa 4? Kalau menemukan seperti itu, ambil yang sedikit 3, jangan ambil 4. Ambil hitungan yang sedikit. Ambil yang sedikit berarti 3. Tambahi dia menjadi 4, sempurna. Walaupun setelah sholat, uji kawan sebelah, kau tadi semayang 5 rakaat Isya tadi, sahabat. Karena 1 di antara 5 itu kamu lali, apakah 5 apakah 4 tadi. Sah. Tapi ternyata kamu sholatnya baru 3 rakaat,
uji kawan kau 3 rakaat dak sah ngulang semayang. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat uji Nabi di dalam hadisnya panjang, itu digoda oleh syaitan, yang lupa menjadi ingat, yang ingat menjadi lupa. Perhatikanlah ibu-ibu sekalian. Tadi, tubuh tadi mesti ingat dengan rakaat menjadi lupa. Jadi dilupakan oleh iblis. Tapi sebaliknya, yang mesti lupa dilupakan diingatkan. Allahu Akbar. Tadi tak nyari jilbab waktu semayang maghrib tadi kan. Cuma terkenang malam Ika ada Isra Mi'raj, manilah jilbabku yang warna ungu itu. Padahal tak nyari tadi kan. Pas semayang lalu tunggu terkenang, manilah beri gerobok luan apa gerobok buri ya, asik. Apa pinjam uang aja. Nyari jilbab dalam sholat. Maka akhirnya sholatnya cepat-cepat, ternyata jilbabnya tergantung lah, sendela dicari tadi. Ika belis pacak ngoda tubuh. Belis ika, ibu bapak, tergantung dari siapa yang digoda. Kalau yang digoda ika P2 UKD, agak pakam belis sih. Au selevel P2 UKD belis sih. Amun belis sih baru tamat TKTPA, udah tergoda deh. Allah tahu ilmu yang ngodai selevel dengan yang digoda. Baru tahu mana kan? Kalau yang belum semayang, jarang semayang, digoda untuk tidak sholat. Tidak usah ige semayang, uang banyak dah semayang masih soge sih. Uji belis tadi kan? Ike uang tak semayang, pinggir rumah tak semayang masih soge. Tidak usah ige semayang. Lah yang semayang digoda untuk meninggalkan. Ngate kada usah nemani ge semayang sampai baik. Kalau semayang mitulah, ndak semayang mitulah. Ika yang lah semayang digoda. Yang lah sudah semayang rajin, sudah yang digoda. Sudahlah semayang baik kau tidak usah imaman ke masjid. Di rumah baik sampai baik. Yang lah semayang Pak Bu. Perhatikanlah kamu. Yang lah ke masjid digoda oleh iblis ika, ngatakan dalah kau tulah semayang, ambil wajib ibadah, tidak usah sunat lagi. Maka tu pun ngatakan jadilah, yang penting wajib. Tak boleh nak kau belia, nak bak dia boleh, tambah banyak pahala ika. Levelnya tu. Jadi digoda dengan tingkatan-tingkatan. Maka hati-hati, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini memiliki kriteria sah dan tidak. Rukun ada sunnah. Yang rukun yang mana tak? Rukun mulai dari niat. Allahu Akbar. Ada niat juga dalam hati tubuh. Kamu nak usolli, nak udah usolli, kalau niat ada di sikat sah. Yang mana tak? Usolli fardul asri atau maghrib, usolli fardul, dan itu lapas niat. Tubuh baca sah. Tubuh tak baca, tetap sah. Yang penting sikap ada. Allahu Akbar. Bahasa Arab jadi, bahasa tubuh jadi, bahasa sikap jadi, bahasa Palembang jadi. Yang penting ada niat dalam hati. Semayang ika. Maka dimulai dengan niat rukun. Angkat takbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ika membatasi antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Maka disebut ihram. Ya, ada yang membatalkan, ada yang menghalalkan. Yang menghalalkan nanti salam. Maka kalau uang pergi haji, Bapak Ibu sekalian, uang pergi haji, ada pakaian ihram namanya. Kalau sudah pakaian ihram, hati-hati sebab ada larangan. Kalau tubuh larang, kalau larangan tubuh itu tubuh gawikan batal ihramnya, kena dam. Nah itu juga semayang takbiratul ihram. Baik itu takbiratul ihram ada yang terlarang. Tak boleh ngomong. Supaya apa yang diatur di dalam semayang itu yang kita kerjakan. Kalau tubuh ngomong dengan orang lain batal. Contoh, semayang tapi ngeroroi gawi lain. Sedia siap makanan teridang, ibu-ibu ika
belum makan laki masih mandi. Kapan nak makan, panggangan ikan lah siap. Ternyata kucing marah terus. Rakaat pertama aman, rakaat kedua ujinya kucing kak tambah marah. Akhirnya dia baca Al-Fatihah, dia milih surat yang pacak ngusir kucing ika. Ngambillah Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sambil ngerah kucing, kelompat kucing, sholatnya batal. Aku ngapa? Semayang sambil ngerah kucing. Dah jadi kapan tobu semayang? Lillahi ta'ala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tobu ngadap kepada Allah, dak lagi ngeroroi yang lain. Kalau tobu nak khusyuk semayang, apalagi tobu kak sambil komunikasi dengan orang luar. Dan semayang Allahu Akbar, rakaat 1 2 berjalan, tak tak tak, Assalamualaikum, ya kan. Tobu dan semayang supaya dia tahu, aku kadang semayang, ikalah rakaat ketiga, sayang dibatalkan. Ternyata yang tadi ngomong, yuk, kak nang antar ke duit, yuk, nah, dengar nang antar ke duit tadi, mulai menunjukkan sikap. Akhirnya takbirnya dikuatkan, Allahu Akbar. Tunggu ya, aku kadang semayang. Niat tubuh lah nyawab itu batal tuh semayang tubuh. Dak lillah lagi. Lah nyawab uang di luar. Takbir tubuh tadi. Maka hati-hati. Untuk khusyuk semayang, tinggalkan semua perbuatan. Kalau kompor hidup, mati dulu. Bapak-bapak ada motor parkir ke dulu. Jangan sampai Allahu Akbar hilang motorku kak. Tak kata nusuk ige mayang. Ceto banyak pikiran. Kapan semayang banyak pikiran, maka tidak akan khusyuk. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat, fasilitas sholat yang mengganggu kehusyukan. Apa itu? Kalau zaman Rasulullah, Aisyah itu Bapak Ibu sekalian, ada hordeng. Pinggir rumah Nabi itu ada hordeng antara rumah dengan Masjid Nabawi. Gambar hordeng itu angsa dalam riwayat hadisnya. Begitu sahabat masuk melihat ada angsa tadi. Uji Nabi segala uang belabu nyengok nyengkak. Laju dak usuk wayang ika. Uji Nabi Aisyah ganti hordeng ika dengan yang polos baik. Supaya apa? Supaya usuk. Kapan nyengok Allahu Akbar, bagus gambar bebek ika. Ndak kan usuk tu bu. Nah kalau zaman Bakari mana pak? Jangan semayang makai baju yang banyak merek. Ika musim pilek pilpres. Semayang Jumat makai baju uang kampanye. Ambil saja. Ngambil shot agak luan boleh kan? Yang belakang ika Allahu Akbar nomor 2 uang ika. Tahu? Cetok kan berpikir. Kapan Allahu Akbar nengok ke kanan boleh. Nah ini kak nomor 1 guys saya. Kapan belas itu nomor 3. Jadi sambil semayang, namanya kak nomor 1, kak nomor 2. Kapan nak usuk uang belakang ya? Maka jangan pakaian yang mengganggu untuk jamaah, untuk keikhlasan, untuk kehusyukan. Pakaian biasa. Maka dianjurkan pakaian putih atau pakaian yang tidak membuat orang-orang membuat gangguan pikiran atau tidak khusyuk. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah salat. Rukun kita harus tahu. Tubuh mulai dengan takbiratul ihram. Tubuh nak baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Boleh? Tak baca? Boleh. Baca yang lain, Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'atta dan seterusnya. Kak bacaan uang Muhammadiyah, cak budak-budak kak. Cuma aku tak tahu budak ke kuliah bayar pun memang Muhammadiyah. Masalah kuliah biasa ya. Padahal ikak rasaku Muhammadiyah rasa NU, NU rasa Muhammadiyah kayak rombongan dia. Tak kata masalah. Tak berdoa iftitah pun solat tetap sah karena ikak sunnah. Yang salah tu yang tak semayang, tu yang salah. Ngatakan tak benar pakai iftitah, pakai kunut ikat tak benar. Datangnya si kau itu tak benar pakai kunut itu.
Kapan tak berkonon ngate kedak masuk. Tak masuk surga. Berdebat semalaman uang dua kak masalah konot tak konot. Tidur kawannya kapan ingat siang, tak subuh. Itu yang masuk neraka. Dak yang subuh itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah takbiratul ihram baca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah banyak versi. Ada yang memakai bismillah, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Versi 1 Imam Syafi'i tubuh makai. Versi yang kedua bismillahnya lembut, hampir tidak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hambali mazhab ini. Ada tak pakai nian langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki. Tapi kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah solatnya. La solata liman lam yaqra'ahu bi Fatihatil kitab. Tidak disebut solat kalau tidak membaca Fatihah. Maka tunggu baca Fatihah. Karena Fatihah ini adalah rukun, maka bapak-bapak imam laki-laki harus bacaannya bagus, benar. Apalagi yang imam, karena imam menanggung semua jamaah. Cari imam yang bacaan Fatihahnya lah bagus. Yang belum bagus belajar. Tapi mika arai susah pak. Yang baca tak ndak, yang galak ika ndak baca. Masjid lain bukan masjid ika. Masjid ika banyak kori. Yang baca dan ndak. Kapan datang ke masjid lambat ngintai dulu, ngerti kalau mulai dulu. Awak baca bacaan bagus cuma anda imam. Kapan uang lain imam ngomong boleh itulah ngerti imam bagus dak bacaan. Lah salah boleh. Yang baca anda, yang dak baca nyerekel nak jadi imam. Ya imam baca tubuh kak. Kecil pendek bacaan. Awak baca dak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita bisa bacanya bagus, tanggung jawab kita untuk menjadi imam. Maka itu terpilih kita, bukan karena sombong, tapi itu tanggung jawab. Belajar kita membaca suratul Fatihah karena menjadi penanggung jawab dari jamaah yang hadir. Ketika jamaah ini berjamaah, Fatihahnya imam yang nanggung. Kalau imamnya bacaan Fatihahnya tidak benar, maka semuanya akan menjadi masalah. Dituntut jamaah atau enggak? Itu masalah. Mana kan ngatakan, lah bukti kapan uang masbuk, dia tidak baca Fatihah lagi tak? Misal datang terlambat, tubuh kat semayang, datang terlambat. Itu tak lama, uang nak rokok, Allahu Akbar, tidak baca Fatihah lagi tadi. Padahal wajib, hukumnya rukun. Kapan Fatihah itu tidak dibaca, tidak sah di Ustaz. Tapi kalau kamu berimaman, Fatihah ditanggung oleh imam. Sah semayang kamu. Yang penting kamu dapat rokok. Allahu Akbar, milu rokok. Tidak usah baca Fatihah. Kapan kamu kelamin baca Fatihah, dia lah rokok, itidal, dia sujud, tidak dapat lagi bimaman. Hilang serakaat. Maka tidak usah lagi baca Fatihah, Fatihah ditanggung imam. Maka itu imam menanggung bacaan suratul Fatihah jamaah yang dia pimpin. Maka harus benar. Kalau disika aku percaya, tapi tetap harus dijaga. Bacaan suratul Fatihah itu gampang-gampang mudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain ujung itu, bukan amzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu amzah. Ain yang benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya kecil. Bukan Ar-Rahman hanya besar. Ar-Rahmanir Rahim. Itu hanya besar. Tapi hanya kecil. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mahnya panjang. Kalau Imam Malik, mahnya pendek. Maliki yaumiddin. Tubuh Imam Syafi'i.
Maliki yaumiddin. Maknanya panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya ada sabdu. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyalah mati, tinggal wapet. Pakai sabdu. Iyyaka artinya hanya kepadamu. Tapi kalau yaka, wahai engkau, artinya lain, Pak. Maka harus sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus jelas. Ihdinas, hanya bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Mustaqim. Siratal ladzina an'am. Ada an, ada am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dot, waladdall, itu dot. Jangan waladdall. Itu dal, waladdall. Dol itu berarti tidak pas lagi lah dol. Ika dol. Sudah beda Ustaz, beda. Kalau tubuh nyebut odol itu pakai dal odol, tapi kalau pakai dot odol. Lain. Walad dolin. Nah, ini wajib Fatihah, Pak. Dan seterusnya baca ayat itu sunnah. Ruku, rukun. Ruku, rukun. Yang rukun itu adalah rukuknya. Bacaannya tidak rukun, dia rukun fi'li. Tubuh harus gawikan Allahu Akbar. Walaupun tubuh tidak berbacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tubuh tidak baca itu, tapi tubuh baca imanilah kak berutang lagi kau. Asal lah buntunya ikai. Bacaan dalam rukuk tadi masih sah tubuh semayang. Yang penting rukuk tubuh. Walaupun bacaannya tadi itu. Mesti baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Manilah lo kak berutang beras. Baca rukuk tadi ya masih sah. Karena rukuk adalah rukun fi'li. Sujud rukun fi'li. Maka saat kita sujud ada yang harus kena. Di kepala kening. Tambah lagi hidung. Ulama katakan yang jelas paling kening ika. Kalau hidung kak tekan sedikit menpesek supaya kena. Dua belah tangan, telapak tangan kanan dan kiri. Syarat sujud. Dua buah lutut kanan dan kiri. Kaki, perut, jari kaki melenting nika. Jangan terkapar nika. Sujud jangan terkapar ya. Tegak, lurus ke nika melenting. Nah nika, dua kanan, satu kanan, satu kiri. Jadi 7 anggota sujud harus kena. Tidak boleh ditutup oleh serban yang tubuh pakai atau ibu-ibu pakai mukena. Asal ika kurang lemak mambu, mukena kamu balinkan ika cat. Ibu rukuk sujud dibalik mukena, melapisi tempat sujud tidak sah karena mukena dang dipakai. Kalau serban dang dipakai, kamu lapik kamika, cemika tidak sah. Tapi kalau kamu gelar untuk memang jadi sejadah, sah. Ya, sah. Tapi kalau dang dipakai, terlapik mika ada sah. Sujud ini. Karena dipakai, tubuh dang pakai. Nah, ika mesti diketahui. Lalu duduk di antara dua sujud. Baca doa, Rabbi firli warhamni wajiburni warofa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan tubuh minta kepada Allah SWT. Itu pun duduk di antara dua sujud adalah rukun fi'li. Tubuh gawikan, tubuh tak berbacaan masih sah. Lalu kemudian tahiyat awal sunnah. Tubuh lali semayang maghrib ada tahiyat awal lah. Lali tubuh tahiyat awal langsung 3 rakaat langsung.
sah sembahyang tubuh. Karena tahiyat awal kan sunnah hukumnya. Cuma karena dia sunnah muakkad, ketika kita ingat di akhir, maka diganti dengan sujud sahwi. Saya bacaan subhanallah yanamu wala yashu. Tubuh ganti itu. Maka sempurnalah sholat kita. Tapi kalau kita tidak melakukan tahiyat awal, sembahyang isya ada tahiyat awal, maghrib ada tahiyat awal, zuhur ada tahiyat awal. Begitu ingat, lah sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, puji wang rumah, tubuh tadi mendak salah, dak semayang tadi, dak pakai tahiyat awal kayaknya. Saya sah. Karena dia bukan rukun, tapi sunat muakkad. Tapi kalau tubuh ingat saat sebelum terakhir, tubuh ganti dengan sujud sahwi, sujud kelupaan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang mesti diperhatikan dalam sholat. Mudah-mudahan itu memperbaiki sholat kita. Karena hari lah jam 10, kualak soi kala dengen, kaki masih makan tak lemak. Mudah-mudahan cukuplah itu. Pertemuan malam nikah, yang penting dalam Isra Mi'raj tahun nikah tubuh menari semayang, itulah yang penting. Jangan sampai tubuh bertahun-tahun sholat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tak tahu mana yang diterima oleh Allah, yang sesuai syariat, mana yang menyalahi syariat. Nah, mudah-mudahan malam hari ini dapat memberikan, mengingatkan bagi yang sudah tahu, kemudian memantapkan bagi yang kurang mantap, dan memberikan satu keberkahan dari apa yang kita lakukan dengan tahu makna di balik apa yang kita kerjakan selama ini. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kali yang lain, dan doakan saya dalam berdakwah selalu sehat, selalu istiqomah dalam dakwah untuk menjalankan tugas-tugas kami. Itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.